Halo guys, perkenalkan nama saya Dia dari kelas 12 TKJ 1. Di sini kita akan belajar tentang port dan oscillator. Untuk port, kita akan belajar tentang pengertian port, jenis-jenis port, dan fungsinya. Untuk oscillator, kita akan belajar tentang pengertian oscillator, protokol oscillator dan fungsinya, serta cara kerja oscillator. Pengertian port. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Sehingga, port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Jenis-jenis port. 1. Logical port. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP atau IP. Salah satu contohnya adalah mengkoneksikan komputer dengan internet. Jenis logical port. 1. Wilkenon port. Berkisar dari 0 sampai 1023 yang merupakan port system. Port ini selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh IANA. 2. Register port. Berkisar dari 1024 sampai 49151. Port ini diketahui dan didaftar di IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga dapat menggunakan port number yang sama. 3. Dynamically assigned port. Berkisar dari 49.152 sampai 65.535. Port ini ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Contoh logical port. 1. Port 20 dan 21 untuk FTP, berguna dalam mentransfer data di dalam suatu jaringan. 2. Port 22 untuk SSH, berfungsi mengirimkan data melalui jaringan dalam bentuk terenkripsi. 3. Port 23 untuk telnet, port untuk menghubungkan komputer dan server jarak jauh. 4. Port 25 untuk SMTP, berfungsi memastikan pengiriman email melalui jaringan. 5. Port 53 untuk DNS, sebagai penerjemah alamat IP pada setiap host. 6. Port 67 dan 68 untuk DHCP, berfungsi untuk menetapkan informasi terkait alamat IP. 7. Port 80 untuk HTTP atau web server, memungkinkan browser terhubung ke halaman web. 8. Port 443 untuk HTTPS, menghubungkan klien ke internet. 9. Port 143 untuk IMAP, protokol untuk mengakses email dari server. 2. Physical port. Port fisik adalah soket, slot, atau jack koneksi yang memungkinkan kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya. Jenis physical port. 1. Serial port. Berfungsi untuk mentransmisikan data jarak jauh secara lambat. 2. Parallel port. Digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak pendek secara cepat. 3. SCSI atau Small Computer System Interface, berguna untuk mentransmisikan data secara cepat. Pengertian oscillator. Oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Protokol oscillator. Terdapat 7 model oscillator, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Fungsi protokol oscillator. 1. Physical. Menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. 2. Data link. Menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. 3. Network. Menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. 4. Transport.
menyediakan reliable atau unreliable delivery, dan mengecek error connection sebelum transmisi data. 5. Session, memisahkan data dari berbagai aplikasi. 6. Presentation, menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. 7. Application, menyediakan user interface. Cara kerja OSI layer. 1. Pertama, application layer akan mengirim data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. 2. Setelah itu pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. 3. Kemudian akan dibuat sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. 4. Setelah itu pengiriman akan melakukan pemecahan data pada transport layer, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. 5. Lalu network layer akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. 6. Setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. 7. Kemudian pada lapisan utama OSI layer terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. 8. Setelah itu proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer hingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.